Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbok Jar. Kali ini Mbok Jar ingin mengasih tutorial gimana caranya bikin tape ketan yang enak, manis, dan maknyus. Silahkan ikuti kegiatan Mbok Jar hari ini ya. Sebelum kita lanjut ke video berikutnya, silahkan like, share, dan subscribe bila tayangan Mbok Jar bermanfaat. Mari ikuti kegiatan Mbok Jar di siang hari ini. Bahan pertama yang kita butuhkan adalah beras ketan. Di sini Mbok Jar menggunakan beras ketan merek Gajah. Ciri-ciri beras ketan adalah warnanya putih pucat ya dibanding dengan beras putih biasa yang cenderung berwarna putih bening. Lalu kita cuci beras ketan berkali-kali ya sampai bersih. Terus ditambahkan pewarna hijau. Di sini Mbok Jar menggunakan pewarna makanan karena bikin tapenya banyak ya. Kalau misalnya cuma bikin sedikit, biasanya Mbok Jar pakai pewarna dari daun suji ataupun daun pandan yang di blender ya. Lalu direndam ya 1-2 jam. Setelah itu ditiriskan. Nah, setelah ditiriskan, beras ketan siap dikukus dalam penanak nasi ya. Nah, ini siap dikukus, dan karena ini jumlahnya banyak, dandang yang digunakan Mbok Jar cukup gede ya. Nah, ini ngukusnya harus benar-benar tanak ya, tanak kalau orang Jawa bilang. Dan untuk mengeceknya kita bisa cukil atau kita bisa dengan sendok. Kalau sudah mateng sampai tengah bisa diambil atau diangkat ya untuk diaru, dibikin nasi aron. Harus hati-hati karena ini dimasak di kompor dan dandangnya cukup besar. Mbok Jar hati-hati banget ini ngangkatnya, cukup panas guys. Dan kalau tape ketan itu bikinnya harus serba bersih ya, karena kalau misalnya kena garam aja bisa batal nanti, bisa gagal bikinnya. Ini ditambahin air dingin secukupnya ya, dikira-kira sampai nanti bisa matang sempurna. Sambil diaduk-aduk, jangan sampai ada yang menggumpal ya. Didiamkan sebentar sampai benar-benar tanak, baru nanti bisa dikukus kembali. Prosesnya lama ya sobat Mbok Jar, tapi kita harus telaten demi bikin tape ketan yang enak dan luar biasa pokoknya deh, maknyus. Nah, ini didiamkan sebentar ya. Setelah dikira-kira dan cukup, ini airnya cukup untuk mematangkan, didiamkan. Kalau misalnya masih agak keperan gitu ya, bisa ditambahin air lagi. Pokoknya main kira-kira, nggak ada ukuran yang pasti karena kadang kan menurut jenis ketan juga beda-beda ya. Ada yang gampang mateng, ada juga yang nggak tahan air, dikasih air sedikit sudah pulen. Nah, setelah ini didiamkan sebentar ya, lalu ketan siap dikukus kembali sampai benar-benar matang ya. Ini dikukus yang kedua kali ya sampai matang. Nah, setelah matang diangkat lalu ditaruh dalam wadah yang agak cukup luas ya, dipipihkan begini, diler kalau istilahnya orang Jawa ya, supaya gampang dingin setipis mungkin, karena bikin tape ketan tuh harus ketannya benar-benar dingin baru bisa diragi. Kalau nggak dingin bener nanti tape ketannya bisa gagal ya, alias rasa tape ketannya itu kecut atau masam, nggak bisa manis begitu. Bahkan kadang raginya nanti nggak bisa proses fermentasi ya. Adonan ketannya dingin, kita haluskan 20 butir ragi kecil ya. Ini tadi Mbok Jar pakainya 20 ragi yang dihaluskan. Tapi kalau misalnya raginya bentuknya besar-besar, yang bulat pipih besar, tapi kalau raginya besar cukup 10 aja ya, karena Mbok Jar bikinnya 5 kg tape. Ragi ditaburkan sampai merata ya dengan saringan gini. Ditaburkan tuh yang halus, yang kasar nggak ikut ya. Nanti kalau sudah begini, yang kasar ditumbuk lagi, ditaburkan lagi, begitu seterusnya. Setelah tercampur rata, dibalik ya sobat Mbok Jar.
Nih ketannya dibalik dan dikasih lagi seperti tadi sampai benar-benar merata. Dan jangan sampai ada yang terlewat ya Sobat Mbok Jar, harus sabar, harus telaten. Diragiin sekali lagi sampai benar-benar merata dan meresap begitu. Nah, setelah dikira semua tercampur rata, nanti siap dibungkus. Ditabur lagi, dibedakin lagi sampai benar-benar rata. Setelah rata gini dikumpulin jadi satu ya, dikumpulin jadi satu untuk kemudian dibungkusin. Mbok Jar biasanya membungkusin dengan daun pisang, tapi kali ini karena banyak dan supaya praktis, nanti dibungkusinya dengan mika plastik. Ini bagian ragi yang tertinggal atau kasar, jangan diikut sertakan ya Sobat Mbok Jar, biar hasil tapenya nggak pahit. Ini nanti dibuang. Nah, ini biang ragi yang dibuang. Sebelum dibungkus, Mbok Jar menyiapkan larutan air gula ya seperlunya. Untuk apa menyiapkan larutan gula? Untuk dicelupin kepada sendok, karena ketan itu kan lengket ya, supaya nanti bungkusnya gampang. Sebelum dibungkus itu sendoknya dicelupin dulu ke larutan air gula begini. Nah, kadang ada orang yang percaya supaya manis dikasih air gula, tapi kalau Mbok Jar enggak ya, air gulanya cuma untuk nyelupin sendok gitu, biar kalau nanti sendoknya untuk mengambil adonan tape nggak lengket, karena kesan ketan kan lengket ya. Dan alhamdulillah ini karena Mbok Jar bikin tapenya banyak, para tetangga pada bantuin. Alhamdulillah banget deh, jadi pekerjaan terasa lebih ringan dan insya Allah nanti cepat kelar ya. Terima kasih para tetangga-tetangga Mbok Jar yang sudah berbaik hati membantu pekerjaan Mbok Jar deh ya. Seneng banget deh pokoknya. Nah, setelah dibungkus dan ditutup harus dikasih plastik ya Sobat Mbok Jar, karena tape ini nanti kalau jadi kan rasanya manis ya, biar semut-semut itu nggak pada masuk ke bungkusan tape, karena aroma tape itu sangat mengundang sekali kepada semut-semut untuk segera mendekat ya. Dan dibutuhkan waktu 2 hari 2 malam untuk fermentasi supaya tape matang sempurna. Dan inilah hasilnya. Tape siap dikonsumsi ya. Berhubung ini bulan puasa, Mbok Jar nggak nyicipin. Nah, demikian tadi tutorial dari Mbok Jar gimana caranya bikin tape ketan yang berhasil ya. Dijamin matang, manis, dan maknyos deh. Silahkan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.